Kristen? Islam, Oke. pengikut Yesus, Oke. pengikut Paulus. Silakan, apa yang mau kamu tanyakan di ruang dakwah Kristen Indonesia? Waktu saya Islam itu haram menyebut-nyebutkan Yesus, apalagi ngaku-ngaku Yesus. Lalu kenapa sekarang orang Islam miskin dan suka mengemis-ngemis tentang Yesus? Oke, silakan, pertanyaanmu apa? Monggo. Yesus itu seorang nabi. Pertanyaanmu apa? Kamu bertanya atau mau cerita? Kalau mau cerita di ruang saudaramu, jangan di sini. Tanyamu apa? Itu adalah Yesus, Yesus adalah anak. Ya, itu di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11 dan 12 dikatakan di sana. Ada lagi pertanyaan kedua? Ada lagi pertanyaan kedua? Hei, ada lagi nggak pertanyaan kedua? Kalau nggak ada silakan turun. Kalau tidak ada pertanyaan. Bukan, Pak. Halo, kamu mau di sini? Saya sudah bilang tadi Yesaya 43 ayat 11 dan 12 kamu catat. Pakai telingamu, pakai otakmu, pakai tanganmu. Ambil pulpen, ambil kertas, catat, nanti kamu baca sendiri di sana. Ada lagi nggak pertanyaanmu? Yesus Kristus itu bukan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam, alaihissalam itu artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Jadi si Isa alaihissalam yang di dalam Al-Quran itu ya tidak mampu memberikan keselamatan. Halo. Ya, saya sedang menjawab ya. Jadi kalau Islam ini harus punya adab. Kalau Anda tanya, saya jawab. Jadi Anda jangan potong dulu, nanti saya kasih kesempatan. Tapi kalau nggak punya adab, saya usir. Paham? Oke ya, paham ya? Saya ulang ya, alaihissalam artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Sedangkan Sang Kristus atau Sang Mesias, Yesus itu adalah Sang Juru Selamat yang memberikan selamat. Yang bisa memberikan keselamatan itu hanya Allah. Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Jadi itu jauh berbeda dengan si Isa alaihissalam yang cuma manusia tok sebatas nabi yang sejarahnya tidak diketahui. Ya, itu berbeda. Itu sebab menjawab pertanyaan mengapa kalender tidak lagi menggunakan Isa Al-Masih yang merujuk kepada Isa alaihissalam atau Isa yang ada di dalam Al-Quran. Karena pemerintah mulai waras dan sadar sehingga per September tahun 2023 tidak boleh lagi menggunakan Isa Al-Masih atau Isa alaihissalam yang merujuk kepada Al-Quran untuk dikenakan di kalender. Karena apa? Karena si Isa alaihissalam yang ada di dalam Al-Quran itu tidak mati, tapi melarikan diri, mengelabui, ya, menyerupai. Dia tidak bangkit dari antara orang mati dan dia tidak kembali ke surga. Karena apa? Tidak diketahui kebenarannya. Maka itu pemerintah memutuskan tidak boleh lagi menggunakan. Sebab yang dicatat oleh kitab suci dan benar-benar mati untuk kemudian bangkit kembali ke surga itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oke, silakan pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Ada pertanyaan nggak? Ini pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Silakan kalimat tanyamu, bro. Ini saya baca. Aku sudah datang. Silakan kalimat tanyamu apa? Kalimat tanyamu apa? Yesus bukan Allah. Kalimat tanyamu apa? Kalau goblok nggak bisa bertanya, tunggu di bawah ya. Saya nggak ada waktu meladeni yang kayak gitu-gitu. Ini adalah ruang Anda bertanya, saya menjawab. Bukan ruang Anda menjelaskan. Siapa Anda mau menjelaskan kitab yang notabene bukan imanmu. Itu nggak boleh. Kamu baca, ada narasi di situ. Kamu keluarkan pertanyaanmu. Apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dari mana, dan seterusnya. Bukan malah pamer kebahlulan, jangan. Ya. Saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu dengan hal-hal seperti itu. Bertanya saja. Oke, saya mantan Islam. Nggak ada gunanya kamu begitu sama saya. Nah, sedangkan kamu tidak pernah menjadi Kristen. Tidak pernah hidup dalam terang Kristus. Jadi pasti tidak ada gunanya. Silakan, selamat malam. Ini ada pertanyaan. Selamat malam. Islam ini adabnya sampah semua. Selamat malam. Ngerti nggak selamat malam? Nggak ngerti? Nggak bisa? Nggak sanggup? Turun, tidur. Kata Edis, tidur di bawah, tidur. Ya, kalau nggak ngerti adab jangan di sini. Ini ruang mengedukasi dan mencerdaskan bangsa, anak-anak bangsa. Kalau salam aja etika aja nggak punya, pasti ilmunya juga nggak ada. Silakan, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, namamu siapa? Iya, Pak. Selamat malam. Namamu siapa? Itu yang ada di 2 kali saya tanya namamu siapa? Iron, Bu. Iron. 3 kali saya tanya namamu siapa? Itu yang ada di Silakan turun. Ya, saya tidak butuh penipu pendusta. Ya, tidak butuh saya. Pasti Islam itu. Kamu kalau ditanya nama aja udah ketakutan, udah jelas ya. Yang kamu anut itu ajaran yang tidak benar karena kamu tidak berani jujur. Jujur, saya dulu waktu Islam juga diajarkan berdusta, tapi di sini tidak bisa. Ditanya nama aja kalang kabut. Ditanya nama aja kalang kabut, ketakutan. Padahal kamu jawab namaku Anton. Kamu pikir Anton di muka bumi cuman kamu? Hah? Cuman kamu gitu GR amat? Ditanya nama aja lo ketakutan.
Saya tidak Umi seperti Bang Mamat buta huruf. Saya bisa membaca nama akunmu. Yang saya tanya namamu. Telinga mana telinga? Coba telinga. Telinga dipakai telinga. Coba telinga mana telinga? Kalau ditanya nama aja udah ketakutan, udah pasti ada ajarannya. Ya silakan, selamat malam. Malam, Bu. Ya, namamu siapa bro? Ahmad Soleh. Ya, Islam Kristen. Islam. Oke, apa yang mau ditanya di ruang dakwah Kristen Indonesia? Ada mau ditanya atau enggak? Kalau enggak saya turunkan. Turun. Ya, turun. Thank you, sudah ada di ruangan saya. Silakan, selamat malam. Malam. Ya, namamu siapa bro? Bang Wilcan. Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Oke, apa yang mau ditanya di ruang dakwah Kristen Indonesia? Sesuai dengan judul aja, Yesus Tuhan Isa manusia. Coba buktikan ke saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya tanya kamu, Tuhan artinya apa? Tuhan itu sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah. Berarti kalau kamu punya keris di rumah, kamu sembah, kamu punya hawa nafsu, kamu sembah, itu juga Tuhanmu gitu. Tuhan itu apa? Saya tanya sekali lagi. Jadi jangan ribut bertanya tentang Tuhan, tapi arti Tuhan sendiri nggak ngerti. Abang ini mau ngobrol, mau tanya atau gimana? Silakan. Iya, saya bertanya. Itu kan sesuai judul. Saya tanya, Yesus Tuhan, Isa manusia. Ya buktikan pada saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya tanya kamu, Tuhan itu apa dalam pemahaman Islammu? Kalau menurut perspektif Mbak ini, itu Tuhan itu seperti apa? Teman-teman perhatikan teman-teman, ditanya balik nanya. Tuhan itu penguasa, yang kepadanya kita mengabdikan hidup, yang kepadanya kita bukan hanya menyembah, tapi menggantungkan seluruh. Bahkan Tuhan itu yang memberikan keselamatan. Isa alaihissalam itu artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Kalau Yesus Kristus itu sang juru selamat, sang pemberi selamat, yang sanggup memberikan keselamatan itu hanya Tuhan, bukan batu, apalagi manusia. Oke? Gini, saya minta ayat bahwa Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14, jangan ngoceh terus. Islam ini kalau tanya ngocehnya lebih banyak daripada telinganya dipakai dengar. Yohanes pasal 13, telingamu Pak dipakai. Saya tuh mantan Islam, sudah kafah, sudah hatam pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian pasti mana buktinya, di mana ayatnya. Saya sampaikan, kamu telingamu dengar, catat. Yohanes pasal 13 ayat 14. Dicatat itu. Itu baru satu ayat aja, nggak usah 1000 ayat, satu aja, ya. Udah dicatat. Kalau udah dicatat nanti Bapak baca sendiri, berembuk sama ulamanya, tanya lagi ke saya. Oke, silakan buka mikrofon. Pertanyaan ketiga apa? Ya, kita mau mainnya rapi biar belajarnya cerdas teman-teman ya. Karena kalau tektok debat kusir itu kebiasaan di ruang sampah mereka, sini nggak bisa. Oke, pertanyaan ketiga. Saya mau, artinya begini, kita tuntaskan pertanyaan saya. Bapak bisa nggak dengan kalimat tanya, jangan curhat. Pertanyaan ketiga Pak, to the point. Apa? Silakan. Aduh, si Bapak ini kumaha sih. Bisa nanya nggak Pak? Pertanyaan ketiga Pak, saya tunggu. Kalau nggak saya ganti orang lain. Dibuka mikrofonnya Pak. Thank you teman-teman yang ada di YouTube ya. Tuhan memberkati dan mengasihi kata. Apa pertanyaan ketiga Bapak? Nah, kita masih berlanjut pada ayat yang pertama tadi yang Ibu sebutkan. Pertanyaannya saja Pak. 14. Ya, pertanyaan Bapak apa? Disebutkan Tuhan dan gurumu. Itu Tuhan apa Tuhan? Bapak di situ baca ada huruf H atau tidak? Kalau di situ ada huruf H, jangan pura-pura buta. Cobalah yang waras sedikit. Ada huruf H-nya nggak di situ? Ada huruf H-nya nggak? Makanya Udahlah Pak, Bapak,
saya tahu kalau Islam itu diajarkan berdusta. Tapi kalau jelas-jelas di dalam ayat itu ada tulisan huruf H, Islam tidak diajarkan. siapa bilang? Coba Bapak tanya sama Muhammad Bapak sana. Kenapa disuruh berdusta dalam 3 hal? Ya? Kenapa ngamuk? Kenapa tantrum? Kalau Bapak baca di sana ada huruf H, kenapa Bapak mendadak umi buta huruf H-nya nggak kelihatan tuh kenapa? Ya, saya nggak mau repot, saya mau yang sederhana aja. Kan katanya paling berakal, paling berlogika. Jelas-jelas di sana tulisannya ada huruf H. Kenapa tiba-tiba huruf H itu mendadak hilang tuh? Lalu bertanya Tuan atau Tuhan? Sama aja kalau saya tanya kamu tahu atau tahu. Sama enggak? Sama. Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak? Ya. Saya tanya kamu di sana ada huruf H atau enggak? Kalau ada, jangan mendadak buta huruf kayak Bang Mamat, ngerti? Memang sih, kalau sudah diajarkan berdusta itu jelas-jelas ada huruf H aja matanya nggak mau ngaku mulutnya kan? Lucu. Ya silakan, ya. Silakan selamat malam. Terima kasih 158 orang di YouTube. Apakah ada pertanyaan primer? Ada 400 berapa nih? 82 orang di TikTok. Ada pertanyaan primer nggak? Selamat malam. Selamat malam. Orang jelas-jelas itu dalam bahasa Indonesia ditulis ada huruf H, tiba-tiba Tuan atau Tuhan, huruf H-nya kemana? Tapi kalau kalian itu rendah hati, nawaitunya tidak busuk, mau belajar sungguh-sungguh, akar kata Tuan dan Tuhan itu sama. Makanya saya tadi kasih contoh, tahu sama tahu, ada huruf H dan tanpa huruf H, itu sama-sama mengetahui, ya. Ya seperti itu teman-temannya. Oke, saya kasih semangat lagi ya. Tanya yang benar ya. Kan kamu tanya ayatnya di mana? Saya kasih Yohanes pasal 13 ayat 14. Jelas-jelas di situ ditulis aku yang Tuhan dan guru. Ya, itu kan kamu menuntut pengakuan Yesus toh. Di mana ayatnya Yesus mengaku diri Tuhan. Dan begitu dikasih kamu malah ngotot huruf H-nya ada atau enggak? Kan lucu kan? Ayolah ya. Kalau tanya udah dapat jawaban dan jawabannya itu terbukti benar, belajar ngaku kalah ya. Belajar ngaku salah. Oke, ada lagi? Jangan panas-panas nggak ada juntrungannya. Monggo silakan teman-teman. Ini aku kasih tahu kamu, nggak usah sok pinter, nggak usah sok ke Arab-Arapan, sok ke Ibrani-Ibranian, sok ke Yahudi-Yahudian, nggak usah sok ke Inggris-Inggrisan. Kalau sudah ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, termaktub di dalam kaidah bahasa Indonesia melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, nggak usah lagi dibantah, nggak usah sok-sokan, ya, nggak perlu. Karena apa? Karena bahasa yang sudah ditranslate itu sudah jelas-jelas tidak menyalahi aturan atau kaidah bahasa tersebut untuk dipergunakan. Makanya saya bilang, kalau di sana ada huruf H, jangan sok tahu. Ya, sok tahu pakai ditiadakan. Yang kurios lah, yang teos lah, yang inilah, yang itulah. Ya, nggak perlu. Taunya cuma satu kata. Coba kalau betul-betul belajar teologi, belajar Ibrani Yunani sana. Mencret. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman ya. Shalom Bu, ya thank you teman-teman di YouTube. Shalom, shalom Lin, semangat ya. Thank you Anthony, thank you Helena, semua yang ada. Nah, saya disupport teman-teman, ada Love Orange, silahkan kalian absen. Kalau ada berapa puluh orang pun, apalagi berapa ratus orang, silahkan tap layar, share live. Cukup satu orang, satu mawar itu cuma berapa perak, berapa rupiah. Bukan karena saya butuh koinmu, tetapi karena ini adalah platform entertain, maka mau tidak mau kita menggunakan aturan main yang ada di TikTok. Ya, supaya tidak rungkat, tidak tutup, tidak di-ban, dan dengan gampang, seperti itu. Karena biar bagaimanapun ini adalah platform bisnisnya TikTok. Mau tidak mau, orang yang menggunakan platform ini untuk live, untuk mengajar, untuk penginjilan, dan sebagainya, tetap harus memberikan kontribusi kepada platform TikTok. Maka teman-teman jangan sungkan untuk satu orang, satu mawar. Ya, terima kasih. Silakan teman-teman ya. Jangan cuma typing sok tahu. Ini sekali disuruh naik ke atas, bertanya saja tidak mengerti kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa, siapa, mengapa, kenapa, berapa, dan seterusnya. Kalau kamu sudah membawakan ayat, ayatnya dibacakan, keluarkan pertanyaan. Jangan kamu malah ngotot menjelaskan ayat tersebut. Nggak bisa.
Kamu ngerti aja enggak gimana, memahami aja enggak gimana mau menjelaskan. Maka kamu sedang mempraktekkan surah Al-Hijr nomor 6. Surah Al-Hijr nomor 6 itu di sana tertulis nih, saya bacakan ya. Al-Hijr nomor 6. Surah Al-Hijr nomor 6 itu bunyinya, jangan marah ya kalau udah dibacakan ya. Kalau sudah dibacakan, ambil cermin, ngaca ya. Cocok nggak dengan tingkah polamu saat ini? Kalau cocok, berarti kitabmu yang mengatakan itu ya. Ribut aja. Apa-apa teman-teman ya. Mereka kan kalau disuruh baca susah sekali, kita yang bacakan. Al-Hijr nomor 6. Nih bunyinya teman-teman. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Jadi jangan tolong jangan praktekkan kegilaanmu itu di ruangan saya, oke? Saya kasih semangat, silakan naik. Thank you teman-teman untuk supportnya. Jadi kalau kamu tidak bisa dakwah, tidak bisa syiar karena kebodohanmu atau ketidakmampuanmu, maka jangan mempraktekkan penyakit hasad. Penyakit hati itu ada hasad, ada ujub, ada sumah, ada bakhil, ada riya. Jangan praktekkan hasad di ruangan saya. Hasad itu iri, dengki, cemburu, tidak suka, tidak senang lihat orang dakwah, syiar, sukses, baik, dan seterusnya. Jangan ya. Kenapa? Karena saya juga dulu memiliki penyakit itu. Sampai saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka semua penyakit hati saya bisa disembuhkan. Tanpa Kristus, penyakit hatimu tetap akan ada di situ. Silakan, silakan. Thank you, Gen Wong. Gen apa ini sih? Gen Worship. Islam sudah banyak yang murtad karena dibongkar kitabnya sama Edis TV dan para apologet, puji Tuhan. Ini sudah menjelang akhir zaman teman-teman ya. Maka masa penampian telah tiba. Mana yang akan diselamatkan dan mana yang akan binasa. Jadi ketika Yohanes pasal 3 ayat 16 dikumandangkan, begitu besar kasih Allah akan dunia, ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan kamu tetap memilih untuk tidak percaya, maka fix no debat, kamu memilih untuk binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Maka masa penampian ini, mau tidak mau harus ada orang yang mengerjakannya. Siapa? Para misionaris di lapangan, para penginjil jalanan, termasuk para apologet di garis depan ya. Jadi kami akan tetap terus memberitakan kebenaran, membongkar kebatilan, amar ma'ruf nahi mungkar, segala sesuatu yang selama ini menyesatkan umat, yang menutup mata hati, mematikan psikis kita, menjajah secara psikis logika kita, sehingga tidak bisa dipakai dengan benar. Padahal Yesus Kristus yang adalah Allah Tuhan itu sendiri, menyuruh kita, memerintahkan kita, kalau mengasihi Allah, itu bukan hanya sekedar dengan segenap kekuatan hati, dengan segenap kekuatan, tetapi juga dengan segenap akal budi. Maka itu awasilah ajaranmu. Apakah Allahmu itu Allah bangsa-bangsa yang adalah berhala, ataukah Allahmu itu yang menciptakan langit dan bumi? Nah, kalau Allah mau menciptakan langit dan bumi, maka dia tidak akan mematikan logikamu, dia tidak akan mematikan akal budimu, tetapi ia menuntut kamu untuk menggunakan itu dalam mengasihi Allah, dalam mengasihi sesama. Ya, itu bedanya. Tetapi kalau Allah berhala yang hasil settingan manusia, maka manusia yang men-setting berhala atau Allah tersebut akan membatasi kamu dengan banyak hal. Bahkan ada Allah yang disetting, diciptakan yang kerjanya cuma mengancam aja manusia. Apa-apa diancam, apa-apa ditakut-takutin, apa-apa diancam, apa-apa ditakutin. Jadi datang kepada dia bukan karena sayang, bukan karena hormat, karena respect, karena gentar, karena takut, tapi karena diancam. Nah, silakan teman-teman ya. Silakan teman-teman naik ke atas ya. Ada 300 orang lebih di sini. Monggo, mari silakan bertanya. 143 orang di YouTube, apakah ada pertanyaan primer? Thank you untuk 2.400 lebih penayangannya. Dalam waktu 28 menit saya sudah live. Silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan primer? Saya menanti dengan sabar dan setia. Hahaha. Tasku jauh di sana. Mari. Nah, jangan daripada ketik-ketik yang nggak jelas, mending naik ke atas. Saulinas Tampu Bolon.
Serius tanya, Muhammad itu istrinya berapa ya? Dari yang janda tua sampai yang anak-anak dia kawini. Aduh, Mas. Itu namanya kolektor. Kolektor Farji namanya. Oke, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo Ibu, agamanya apa ya? Selamat malam. Malam Bu, Ibu agamanya Oke, apa ya? selamat malam. Namamu siapa? Nama aku Jan. 2 kali saya tanya namamu siapa? Chan. Islam Kristen. Kristen. Silakan, apa yang mau kamu sampaikan di ruangan saya? Sedikit aja boleh? Silakan. Kalau kamu Kristen, berapa sakramen dalam Protestan? Kalau di Protestan ada 2, Oke, silakan. Dalam Katolik? ada 7. Ya, apa yang mau kamu sampaikan? Silakan. Kenapa di Protestan itu tidak memakai kitab Deuteronomika? Karena itu tidak penting. Itu tidak perlu ada pengulangan, ya. Jadi itu tidak jauh lebih penting dan sudah lebih lengkap dicatat di dalam kitab yang lain. Misalnya di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes sudah cukup, tidak perlu ditambahi lagi. Jadi kitab-kitab lengkap itu tidak dianggap perlu. Ya, itu saja. Kalau Katolik itu kan ada Alkitab, ada magisterium gereja, ada tradisi gereja yang akhirnya mereka jadikan kitab-kitab tambahan. Di dalam Protestan itu tidak bisa. Cukup dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu sudah sangat sempurna, udah final, tidak perlu ditambah-tambahin. Ya, silakan, ada lagi? Ada Bu. Buat ini? Ada lagi nggak, Chen? Ada. Kalau di Protestan itu Bu, wajib nggak perpuluhan? Perpuluhan itu di dalam perjanjian lama tidak pernah dibatalkan. Di dalam perjanjian baru juga tidak pernah dibatalkan. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak pernah dibatalkan, maka bentuk keadilan Allah tentu itu merupakan sebuah kewajiban. Yang menjadi perbedaan itu adalah istilah perpuluhan itu dalam perjanjian lama atau dalam masa sekarang ini lebih tepatnya kepada disiplin kita bergereja saja. Itu melatih kita untuk turut berbagian setiap bulan dalam tempo waktu yang rutin. Tetapi angkanya tidak disebutkan lagi. Maka Yesus Kristus menyebutnya lebih kepada persembahan. Tetapi apakah Tuhan Yesus Kristus pernah membatalkan perpuluhan? Tidak. Itu adalah bentuk keadilan Allah. Bahwa rumah Tuhan atau bait Allah itu tetap harus dicukupkan kebutuhannya. Ya, itu saja. Sedikit lagi boleh? Silakan. Kenapa ya kalau di Protestan itu kurang memperdalam Bunda Maria? Kan itu kan ibunya Yesus Bu. Ibunya Yesus itu juga manusia berdosa. Ibunya Yesus bukan Tuhan. Jadi orang Kristen di muka bumi selain Katolik itu menghormati Maria sebagai Bunda Yesus Kristus, sebagai wanita saleh di zamannya, sebagai perawan kudus yang dipakai, yang sudah ditetapkan sejak Kejadian pasal 3 untuk menghadirkan Sang Mesias di muka bumi. Dihormati, tetapi tidak dipuja-puji sebagai dewa atau sebagai Tuhan. Karena dia berasal dari indung telur dan sperma orang tuanya. Dia keturunan Adam, keturunan yang berdosa. Apa buktinya Maria berdosa? Kamu baca Magnificat-nya Maria, ya. Di situ dia mengatakan, jiwaku memuji Allahku, Tuhanku, dan Juru Selamatku. Orang yang membutuhkan Juru Selamat adalah orang yang berdosa. Oke ya? Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ya, silakan. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Thank you, silakan ada lagi teman-teman. Ya, jadi tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak berdosa ya teman-teman, karena upah dosa itu jelas melekat sejak Adam itu memberontak. Nah, Maria juga adalah keturunan dari Adam dan Hawa, karena dia mempunyai orang tua yang jelas ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi, bedanya apa? Bedanya ia adalah wanita saleh di zamannya, yang sudah ditetapkan untuk menghadirkan Sang Mesias di muka bumi. Itu, makanya dia disebut perempuan yang berbahagia ya teman-teman ya. Lalu kenapa kita tidak mengkultuskan Maria? Ya dia tidak ada bedanya dengan kita semua. Bedanya yaitu tadi dia memiliki kekhususan karena dia melahirkan Sang Mesias, dan di zamannya dia memang wanita yang saleh, ya perawan yang kudus. Tetapi dia bukan Tuhan. Perhatikan. Silakan ada lagi? Ya teman-teman yang tidak, terima kasih Mak Lina ya. Yohanes 14 ayat 6 itu jelas ya. Oke teman-teman, silakan ya. Adakah lagi yang mau naik bertanya? Kalian ngamuk-ngamuk tulis yang enggak di bawah itu enggak ngaruh, tau enggak ya. Justru malah makin orang tahu kalian tuh cuma diajarin penggalah, perangilah, ributlah.
Guritno, kata Edis pertama dikasih data kejang-kejang, kedua dicek datanya benar, ketiga mikir, keempat jadi kafir. Tambahin teman-teman kata Lina Wija, kata LW yang keempat jadi kafir ya. Karena faktanya seperti itulah. Bayangkan tuh, setiap apologet itu yang murni ya, yang Tritunggal Maha Kudus ya, itu memenangkan jiwa satu demi satu teman-teman ya. Kekristenan itu terus melejit ya. Bahkan Garut yang dulu tidak ada Kristen sekarang udah 1% lebih. Puji Tuhan teman-teman ya. Silakan teman-teman. Nih ya, kalau bayi yang baru lahir yang nggak berdosa, makanya otak dipakai, makanya ustadzmu tuh ngajarin apa, ngerti nggak? Jadi teman-teman, yang diwariskan oleh Adam itu adalah natur dosa. Keberdosaan Adam itu akhirnya melahirkan natur dosa. Natur dosa itu yang diwariskan. Ibarat orang yang mengidap HIV AIDS ya. Kalau dia mengandung, ya hamil, dia melahirkan, maka bayinya itu sudah terpapar, ikut mengidap teman-teman. Demikian natur dosa yang diwariskan oleh Adam kepada kita. Natur dosa ini akhirnya melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi bayi yang mengidap ini, HIV AIDS ini, dia akhirnya juga ya mengeluarkan atau memberikan tanda-tanda ciri-ciri penyakitnya itu. Nah seperti itu teman-teman. Perbuatan dosa itu masing-masing. Kalau bayi baru lahir, betul dia belum berbuat dosa. Tetapi natur dosa, upah dosa ada di dalam dirinya, diwariskan oleh si Adam. Buktinya apa? Faktanya apa? Faktanya dia mati, meninggal dunia itu loh. Upah dosa ialah kematian. Kematian fisik yang dialami oleh para bayi. Dan kematian rohani dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana dengan bayi-bayi yang belum lahir atau baru lahir itu meninggal dunia? Dia memiliki natur dosa, tapi dia tidak memiliki perbuatan dosa. Maka akan ada keadilan dan hak prerogatif Allah untuk membebaskan mereka ya teman-teman ya. Thank you teman-teman. Silakan, apakah ada lagi? Oke, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, Shalom Alaikum. Namamu siapa, bro? Malau dari Kaltim. Oke, silakan, apa yang mau disampaikan? Nah, ini mau nanya ini, Mbak. Kamu Islam Kristen sebentar, kamu Islam Kristen. Kamu Islam Kristen. Yes. Kristen. Oke. Kita dari Pentakosta, Mbak. Ya, silakan. Kristen. Nah, kita mau nanya masalah istilahnya gini loh, Mbak. Kita kan kurang paham masalah Tritunggal atau tidak Tritunggal itu gimana sih, pemahamannya itu gimana. Karena kan selama ini kan tujuan kan arahnya kan ke Tuhan Yesus. Ada perbedaan Tritunggal atau tidak Tritunggal itu apa sih sebenarnya? Ada di perbedaan itu. Kamu tahu pengakuan iman rasuli? Di gerejamu diucapkan nggak pengakuan iman rasuli? Nah, sekarang jadi gimana sebenarnya? Saya tanya kamu, di gerejamu ada mengucapkan pengakuan iman rasuli enggak saat ibadah? Kita nggak dipelajarin seperti dalam ibadah. Saya tanya, di dalam ibadahmu ada pengucapan iman rasuli enggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi bukan mempelajari, tapi mengucapkan, melafalkan. Lalu di dalam ibadahmu itu ada doa Bapa kami enggak? Ada. Ada? Ada. Ada. Nah, ketika doa Bapa kami itu yang mengajarkan siapa? Yang mengajarkan Tuhan Yesus. Yang mengajarkan Yesus Kristus. Dalam doa Bapa kami, Yesus Kristus bilang apa? Enggak, maksud saya gini loh, Mbak. Nggak dulu, jawab saya dulu. Ya, kamu kan ngakunya Kristen. Orang Kristen harus diuji nih, teman-teman. Kamu kan ngakunya Kristen. Lalu doa Bapa kami yang mengajarkan siapa? Kamu jawab Tuhan Yesus Kristus. Dalam doa Bapa kami itu, Yesus Kristus bilang apa? Ya, mohon maaf. Ini kan kita tanya, kita belum paham. Saya tanya kamu, doa Bapa kami kamu tahu nggak? Ya, doa Bapak kita itu kan nggak begitu. Kok jadi Bapak kita sih? Mana ada doa Bapak kita? Kamu ini Kristen atau bukan? Shh, kamu Kristen atau bukan? Kristen. Kalau Kristen kamu harusnya tahu doa Bapa kami, bukan Bapak kita. Loh, apa yang dikatakan di doa Bapa kami? Nah, enggak, aku mau jawabnya aja, Mbak. Apa sih tujuannya itu tadi? Nah, oke lah ya, kalau kamu bukan Kristen, jangan ngaku-ngaku Kristen. Saya tidak mengizinkan ada pendusta di ruangan saya. Ya, kenapa kita? Paham ya? Saya tidak mengizinkan ada pendusta di ruangan saya. Kalau bukan Kristen, jangan ngaku Kristen. Seminim-minimnya orang Kristen, dia tahu doa Bapa kami, bukan doa Bapa kita. Gimana sih? Masa orang Kristen tidak tahu doa Bapa kami? Doa Bapa kami yang mengajarkan Yesus Kristus. Dalam berdoa, Yesus berkata apa? Bapa kami yang ada di sorga. Itu jelas Yesus Kristus berkata. Jadi dia juga mengakui Bapa. Jadi ada Bapa, ada Putra, yaitu Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Itu yang disebut dengan Tritunggal. Tiga ilahi,
3 pribadi, 3 peranan dalam satu hakikat yang sama, satu substansi yang sama, yaitu Allah itu sendiri. Ya, jadi Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan doa kepada dirinya sendiri. Ya diriku yang ada di surga. Tidak ada seperti itu ya. Maka Allah Tritunggal, Allah Maha Kudus itu adalah Allah yang benar, Allah yang bisa membuktikan kuasanya, kasihnya, keadilannya, kekudusannya, kebaikannya, dan kebenarannya di dalam manusia Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah manusia ilahi yang sebagai penguasa kita sebut Tuhan. Itu Pak, orang Kristen kok nggak tahu Tritunggal, gimana sih caranya nih? Pak, buka mikrofonnya. Sekarang pertanyaanmu apa sih? Ya, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1, Pak, kalau orang Kristen. Lalu Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita. Jadi Yesus Kristus adalah firman Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Karena firman Allah adalah Allah, maka Yesus Kristus adalah Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Itu Pak. Jadi baik. Pak, dibuka mikrofonnya. Woi, pertanyaan apa lagi? Ya itu tadi yang mau kita tanya tadi, hanya itu aja Mbak yang kita tanyakan, karena dalam komal Udah belum? Udah dapat belum? Nggak usah bicara komal-komal lain, nggak penting Pak, silakan. Ini loh Mbak, itu tadi, makanya kan perlu kita pertanyakan, apa sih perbedaan kita ini sesama kita, barangnya kita memuji Tuhan sesama Tuhan Yesus, kenapa ada perbedaan antara... Pak, iblis setan juga memuji Tuhan. Bapak ini orang Kristen belajar Alkitabnya baik-baik lah. Ya. Ini saya bacakan Bapak ayatnya. Iblis setan juga mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Kristen, tapi sebenarnya dia adalah penyesat. Seperti Oneness itu kan penyesat, bukan Kristen. Sama-sama memuji Tuhan, memuji Yesus. Tetapi itu berasal dari iblis. Makanya harus diuji Pak, harus dikaji. Alkitab itu dibaca sungguh-sungguh. Kalau Yesus sendiri mengajarkan kita berdoa kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri, maka Bapa itu bukan Yesus. Yesus itu bukan Bapa Pak. Paham nggak? Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, itu setan Pak, itu penyesat, itu iblis, namanya bidat Oneness. Mungkin itu saudara Bapak, misalnya Mikana, nah, itu sesat itu. Saya kasih tahu Bapak aja. Saya tidak mau bertele-tele. Jadi jangan sembarangan berkata, oh sama-sama memuji, iblis juga memuji soalnya Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi Pak? Si Bapak ini kalau dipanggil. Pak? Bapak masih ada mau tanya nggak? Kalau nggak saya turunkan. Oke lah Pak ya, tidur di bawah Pak, tidur. Silakan teman-teman, apakah ada lagi? Ini saya bacakan teman-teman ya. Yesus mengusir roh jahat dari seorang di Gerasa, itu perikopnya di dalam Markus pasal 5. Perhatikan ayat 6 dan 7. Jadi ketika ia melihat Yesus dari jauh, ini ia di sini teman-teman bisa baca dari atasnya, itu roh jahat. Berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak. Kalau roh jahat berarti iblis atau setan teman-temannya. Apa urusanmu denganku? Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Tuh, dia mengakui itu kemahatinggian Yesus Kristus sebagai anak Allah. Demi Allah, jangan siksa aku. Ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Jadi roh jahat atau iblis itu, dia bisa bermanifestasi sebagai apapun di dalam siapapun. Nah, ketika ada orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa ini, roh jahat itu melihat Yesus datang udah ketakutan teman-teman. Makanya jangankan Mikana, bidat Oneness dan kawan-kawan, setan saja mengakui Yesus adalah Tuhan. Paham ya teman-teman ya? Tetapi apakah setan yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan adalah pengikut Kristus? Tidak. Lalu apakah para bidat Oneness ini juga adalah pengikut Kristus sejati? Juga jawabannya tidak, karena mereka adalah pengejawantahan atau manifestasi dari setan iblis itu sendiri, ya teman-teman ya. Jadi harus paham itu. Oke, silakan ada lagi. Jadi kita nggak usah terkecoh. Kita tidak usah terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu. Silakan, apakah ada pertanyaan teman-teman? Cikwita berkata, Mbak Lina, wanita yang mengandung dan melahirkan Yesus Kristus tidak mungkin berdosa. Pasti berdosa.
dosa ada yang kelihatan, ada yang tidak terlihat. Yang jelas ketika Maria mengakui tentang juru selamatnya, maka dia di situ sudah mengkonfirmasi. Dia juga adalah bagian dari manusia yang berdosa. Apakah itu bentuk kerendah hatian Maria, ataukah itu bentuk pengakuan Maria, tetap saja semua manusia di muka bumi membutuhkan juru selamat, namanya Yesus Kristus ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang sok, oh aku bisa kok selamat dengan caraku, dengan sodako. Kalau kamu bersedekah, berarti kamu sedang memanfaatkan orang miskin. Lalu orang miskin mau memanfaatkan siapa supaya masuk surga? Tidak ada. Maka kalau dengan begitu, Allah menjadi tidak adil. Sebab apa? Sebab hanya orang-orang yang mampu sodako, yang kaya raya, yang masuk surga. Kalau ada Allah seperti ini, itu namanya Allah cap tikus. Oke ya? Oh, saya bisa kok menyelesaikan perkara dosa, saya bisa kok masuk ke surga saya bisa kok bertemu dengan Allah. Caranya apa? Caranya melakukan ritual, kumur-kumur, gosok gigi, kencing jongkok. Apakah Allah atau Tuhanmu itu serendah itu? Bisa disogok dengan hal-hal yang remeh-temeh? Apakah kamu yang memiliki otoritas atas keselamatan dan sorga? Sehingga Tuhanmu itu bisa kamu sogok. Pokoknya nanti aku bayar kamu dengan beras 2,5 kilo ya. Anda bisa. Silakan naik ke atas ya. Jangan ngamuk-ngamuk di bawah. Naik ke atas. Si Didi menjawab, bisa host, kadrun-kadrun menghapus dosa dengan mencium batu. Apa boleh buat teman-teman ya kalau udah urusannya batu bentuk farji? Silakan. Ya, kadrun al-kafirun, silakan naik. Kalau ada yang mau ditanyain sih, masih ada 280-an, ada 260-an juga di YouTube. Apakah ada pertanyaan primer? Monggo. Ya, hari Minggu adalah hari di mana kita sudah melakukan sabat perhentian atau perhelatan tadi, menikmati firman yang kudus, firman yang menghidupkan ya, yang bisa menjadi rema untuk satu pekan kita ke depan. Ya, kita bersyukur teman-teman. Punya buku di mana? Silakan, apakah ada yang mau naik lagi? Iya, Didi, cium si Hajar Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Itu sih kata dia. Kalau begitu besok kamu pergi aja ke daerah. Saya kemarin ke Denpasar, di daerah mana itu banyak pengrajin apa namanya tuh? Arca itu prasasti. Banyak pengrajin prasasti atau arca, patung-patung dari batu itu ya. Nah, kamu pesan aja sana satu batu bentuk farji ya. Taruh depan rumahmu. Ya, barangkali itu bisa menggugurkan atau menghapus dosamu, kan mirip tuh. Ya udah gitu aja dah. Masa keselamatan bergantung pada benda mati itu gimana ceritanya? Ya silakan teman. Ya. Batu tidak disembah, gimana nggak disembah? Sampai jual tanah, jual diri, pergi cari batu, ya, disembah, dicium, dijilat. Aduh, oke, itu urusan mereka ya teman-teman. Saya bersyukur waktu saya Islam dengan suami saya, kami belum sempat melakukan kebodohan itu. Kalau nggak ada teman-teman, saya udah, oh baru 51 menit saya live, silakan. Putus 100 juta buat sekedar cium batu. Coba 100 juta itu kamu pakai. Datang ke ibumu yang jelas-jelas kamu keluar dari farjinya. Kan katanya kalau datang ke sana sembah, cium, jilat batu sebagai ungkapan penghargaan kepada ibu yang sudah melahirkan. Itu simbol, itu batu, itu benda mati. Lah ibumu masih hidup, pergilah cari ibumu, ya. Ibumu tuh masih hidup. Kalau yang masih hidup ya, pergi cari dia. Kau peluk, kau sembah, kau cium dia. Kapan perlu farjinya, lalu kau kasih dia 100 juta. Pasti dia senang. Dan itu lebih mendatangkan manfaat sebagai anak yang berbakti daripada cium batu, sembah batu. Batu dengan ibumu sama-sama belum tentu bisa menggugurkan dosa atau menghapuskan dosa. Tetapi batu benda mati, ibumu benda hidup. Itu yang harus kamu pikirkan. Oke ya? Happy Mother's Day hari ini teman-teman. Selamat Hari Ibu sedunia. Ya, bersyukur untuk para ibu yang sudah menghadirkan keturunan-keturunan di muka bumi, terutama keturunan-keturunan yang kudus, yang ilahi, yang berkenan di hadapan Allah. Dengan kehadiran putra-putri anak-anak di muka bumi, maka kita melihat akan kehadiran Allah di tengah-tengah setiap keluarga. Setiap anak tentu berasal dari setiap orang tua, tetapi setiap anak belum tentu menjadi orang tua. Karena itu, kalau hari ini kamu masih memiliki orang tua, terutama ibumu,
Ingat perintah kelima dalam hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang dijanjikan kepadamu. Sayangi mereka selagi masih ada. Jangan sok-sokan bawa bunga paling mahal ke batu nisan atau ke pusaranya. Percuma teman-teman ya. Ngapain cium kaki? Kalau ibu yang nggak punya kaki gimana cerita? Apa yang dicium? Farji. Makanya ya, yang ngaku paling berakal, paling waras, paling berotak, ternyata tidak ada alias zong, teman-teman ya. Surga ada di telapak kaki ibu. Lah, mohon maaf nih, ibu-ibu yang disabilitas yang tidak punya kaki, apa kabarnya? Hah? Apa kabarnya? Makanya Yesus Kristus tidak mengajarkan hal-hal yang absurd, yang aneh, yang ngadi-ngadi seperti itu. Kasihilah sesamamu. Siapa sesamamu? Batu. Bukan. Ya. Sesamamu itu berarti kalau kamu manusia, maka sesamamu pun adalah manusia. Tidak peduli dia disabilitas atau tidak. Selama dia itu manusia, maka dia memiliki human value, nilai kemanusiaan yang sama berharganya di hadapan Allah sebagai peta teladan Allah. Karena itu Yesus Kristus pengajarannya melampaui semua pengajaran-pengajaran manusia sesat di muka bumi. Kasihilah sesamamu, ya. Tidak ada Alkitab itu mengajarkan surga di telapak kaki ibu, cium kakinya. Enggak ada, ya. Ketika Yesus Kristus mencuci atau membasuh kaki murid-murid, ia ingin memberi teladan atau contoh kepada kita. Gini loh, kalau jadi pimpinan, jadi atasan, legowo, turun ke bawah, melayani. Bukan petantang-petenteng minta dilayani. Ah, itu nilainya teman-teman ya. Jadi bukan berarti ketika Yesus Kristus memberi teladan, membasuh kaki para murid, para rasul, lalu ujuk-ujuk ada ajaran yang disuruh mencium kaki ibu. Lah kalau ibu nggak punya kaki gimana? Hah? Oh, kalau ibu nggak punya kaki, farjinya gitu. Ya, seperti batu itu. Aduh. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah min jalik. Oke, apakah ada pertanyaan primer? Ada yang mau request naik? Mujizat membelah bulan. Palsu itu teman-teman. Diselidiki pun nggak ada buktinya. Saya bisa saja mengklaim bahwa matahari itu pernah dibelah oleh Lina. Jadi kalau mau ikut-ikutan sedeng bisa teman-teman sesuai Al-Hijr nomor 6 tadi. Tapi untuk apa? Maka itu kita yang waras mengalah. Terserah mereka mau bilang bulan dibelah, kucing dari singa bersin, cicak bisa meniup api, piring yang dijilat bisa mendoakan keselamatan kepada kita, bumi di atas punggung ikan paus. Terserah, itu urusan mereka ya. Biarkan saja mereka dengan dunianya. Dengan dunia hayalnya. Ya, thank you para moderator yang kukasihi, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Terima kasih untuk pelayanan kalian bersama-sama dengan channel Lina Wijaya dan tim Lina Wijaya Official. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you Fiona, thank you Dina. Oke teman-teman, apakah ada lagi? Aduh, ada saja. Makanya kalau kalian tuh punya pengajaran yang aneh-aneh di sana tuh selesai sampai di sana aja. Kalau kalian datang ke sini, kalian yang ngakunya berakal itu, tanya saja dengan baik, dengan santun, bertabayun saja dengan cara-cara yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda setan, moderator yang usir. Kan seperti itu teman-teman. Jadi jangan bawa konsep anehmu itu, konsep nyelenehmu itu masuk ke dalam pengajaran keselamatan di dalam Kristus. Karena Kristus yang adalah Allah nuzul ke dunia menjadi manusia, tidak pernah ngajarin manusia itu yang neko-neko, yang aneh-aneh, yang melanggar hukum alam, nggak pernah. Ya, kalau dia melakukan mujizat sebagai bentuk kuasanya yang adalah Allah itu sendiri, itu pun dia melakukannya berdasarkan kemanfaatan saat itu. Sekarang saya tanya coba, apa manfaatnya bulan dibelah? Apa coba? Tidak ada kemanfaatnya sama sekali ya. Untuk apa Allah melakukan sesuatu yang mubazir, yang mudarat, yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya? Menurunkan batu mewakili dirinya untuk menggugurkan dosa. Itu apa? Bukankah batu cuma bisa menggugurkan mangga tetangga? Lalu dosa yang mana yang bisa digugurkan oleh batu? Kamu pikir dosa sama seperti daki bisa digosok dengan batu? Ya, silakan teman-teman ya. Oke, udahlah cukup batu itu untuk cebok, pakai untuk menggugurkan daki pula. Marah, ngamuk. Oke lah teman-teman ya, thank you lagi. Kalau tidak ada, saya live 1 jam
Ini jam piro sih? Udah jam 11 teman-teman ya. Bulan dibelah supaya melawan Tuhan ciptaannya dirusak. Cakep. Thank you teman-teman. Tuhan berkati kita ya. Tuhan juga memberkati teman-teman. Nah, saya tadi siang ada umumkan ya, ada permintaan masuk kebutuhan Alkitab di daerah Tanjung Pinang dan Masamba. Ya teman-teman, bagi kalian yang tergerak, terdorong hatinya untuk berbagian dalam pengadaan Alkitab bagi saudara-saudara yang di pedalaman, dan beberapa mereka itu memang warga yang betul Kristen, tapi Kristen tradisional dan tidak memiliki Alkitab, dan juga ada yang memang benar-benar non-Kristen. Mari kalau kalian tergerak, kita bersama-sama membagikan Alkitab TB2 ukuran sedang kepada mereka. Buat para donatur yang selama ini sudah mensupport dan sudah disalurkan Alkitabnya, biar Yesus Kristus sumber segala berkat merahmati kita selalu dengan kelimpahan, agar setiap kita bisa bertolong-tolongan dalam pekerjaan Tuhan di lapangan. Tidak mudah dan tidak murah, tapi saya tetap konsisten melakukan ini, baik sendiri maupun bersama-sama dengan teman-teman. Saya percaya ada cara Tuhan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di lapangan. Dan jangan lupa teman-teman doakan misi dan visi kita untuk mendirikan rumah singgah bagi murtadin Indonesia dengan dasar hukum yang resmi, sehingga bagi mereka yang tertolak hanya karena memilih menjadi Kristen dari iman lamanya, maka setidaknya mereka ada tempat bernaung, ada tempat berteduh untuk bisa berpikir dengan tenang tanpa harus gentayangan di jalan sembunyi-sembunyi seperti buronan. Mari kita tunjukkan kasih kita secara konkret, secara nyata, dan biarlah jikalau Tuhan berkenan dan mengizinkan, rumah singgah ini akan kita wariskan Bram. Ya teman-teman, demikianlah ya live saya malam ini. Teman-teman di YouTube bisa lihat sendiri. Apakah Anda setuju dengan keputusan ini? Tidak. Orang saya